Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya, Nafia Afurauf, untuk mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Studi Potensi Pemanfaatan Abu Terbang Batubara sebagai Koagulan pada Air Limbah di bawah bimbingan Bapak Arseto Yekti Bagastio, ST, MT, MPhil, PhD. Adapun outline yang akan disampaikan meliputi pendahuluan, kajian pustaka, metode studi, studi kasus, dan penutup. Abu terbang merupakan sisa pembakaran batu bara dari pembangkit listrik tenaga uap yang berdasarkan peraturan pemerintah nomor 101 tahun 2014 dikategorikan sebagai limbah bahan berbahaya beracun. Apabila abu terbang tidak dikelola dengan baik, dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan gangguan kesehatan. Di sisi lain, abu terbang dapat dimanfaatkan sebagai sumber silika, aluminium, dan besi. Kandungan aluminium dan besi inilah yang kemudian diteliti untuk bahan komposit koagulan. Akan tetapi, komposisi kimia abu terbang berbeda pada setiap PLTU, sehingga dapat mempengaruhi metode recovery aluminium dan besi dari abu terbang. Oleh karena itu, perlu dilakukan karakterisasi abu terbang berdasarkan komposisi kimianya di PLTU. Berdasarkan studi terkait metode recovery aluminium dan besi dari abu terbang, dapat diklasifikasikan dalam 6 teknik yang berbeda sesuai pretreatment dan pengolahan utamanya. Di sisi lain, penggunaan bahan asam kuat dapat mempengaruhi jenis dan hasil koagulan. Oleh karena itu, dilakukan kajian terkait penentuan metode recovery dan jenis asam kuat yang digunakan untuk recovery aluminium dan besi dari abu terbang sebagai koagulan. Hal ini kemudian dilanjutkan dengan kajian potensi pemanfaatan koagulan hasil recovery aluminium dan besi dari abu terbang untuk mengolah air limbah. Abu terbang diklasifikasikan menggunakan ASTM C618 menjadi dua kelas, yakni F dan C. Kelas F berasal dari pembakaran abu terbang jenis antrasit atau bitumen dan memiliki karakteristik pozolan dengan total oksida silika, alumina, dan besi lebih besar dari 70%. Sedangkan kelas C berasal dari pembakaran batu bara jenis lignit atau subbitumen dan memiliki karakteristik sifat semen atau pozolan dengan total oksida silika, alumina, dan besi lebih dari 50%. Metode recovery aluminium dan besi telah dilakukan dengan 6 teknik yang berbeda. Selain metode pengasaman secara langsung, metode lainnya melibatkan pretreatment melalui pencucian maupun kalsinasi yang kemudian dilanjutkan dengan pengolahan primer. Metode pencucian dapat menghilangkan oksida alkali dan alkali tanah sehingga reaksi oksida besi atau aluminium dengan asam lebih optimal. Sedangkan melalui kalsinasi menyebabkan ikatan kristalinitas abu terbang lebih mudah larut dalam asam kuat. Semakin tinggi suhu kalsinasi, maka dapat memberikan hasil recovery lebih baik untuk alumina. Pada pengolahan primernya, metode penambahan asam dengan injeksi gas memodifikasi metode sintesis polymerik ferric sulfat atau PFS, sehingga mampu menghasilkan koagulan berupa polymerik ferric sulfat dan polymerik aluminium sulfat dari abu terbang. Sedangkan metode penambahan asam secara langsung menghasilkan koagulan berupa besi sulfat atau klorida, aluminium sulfat atau klorida, dan polimernya. Pada penerapannya, koagulan hasil recovery aluminium dan besi dari abu terbang menunjukkan penyisian polutan dengan parameter kekeruhan, COD, dan TSS. Selain itu, pada proses koagulasinya berpotensi berlangsung dengan mekanisme interparticle bridging, yang mana mekanisme ini hanya dapat dicapai apabila koagulan berupa polimer dengan berat molekul 10⁵ hingga 10⁷ gram per mol. Studi pustaka ini berupa kajian pustaka dengan studi kasus. Metode studi dilakukan menggunakan pengumpulan data sekunder yang berasal dari jurnal, buku,
dan laporan ilmiah lainnya sebanyak 130 judul. Pada studi kasusnya menggunakan data primer dari karakteristik abu terbang PT PJB UBJOM PLTU Python. Kemudian dilanjutkan dengan analisis penentuan metode recovery dan jenis asam kuat untuk merecovery aluminium besi dari abu terbang serta potensi pemanfaatannya untuk mengolah air limbah. Pemanfaatan abu terbang dapat dilakukan setelah izin pemanfaatan limbah B3 khusus untuk pembakaran batu bara dikeluarkan. Pada studi kasus ini, abu terbang berasal dari PT PJB UBJOM PLTU Python Unit 9 dengan perkiraan memiliki kuantitas sebesar 38 ton per jam. Hasil SRF abu terbang menunjukkan bahwa oksida besi sebesar 41,1% yang diikuti oleh silika, kalsium, aluminium sebesar 30,3%, 11,3%, dan 10,5%. Sehingga abu terbang dikategorikan dalam kelas F. Dalam pemilihan metode recovery aluminium dan besi sendiri berdasarkan beberapa kriteria. Pertama, persentase recovery aluminium dan besi, jumlah bahan kimia, konsumsi energi, waktu operasi, produk sisa, dan konsentrasi koagulan aluminium dan besi. Setiap kriteria diberi bobot sesuai dengan prioritasnya di dalam analisis. Pada studi kasus ini, oksida besi pada abu terbang paling dominan sehingga persentase recovery besi diprioritaskan dengan bobot 0,2. Selain itu, jenis bahan kimia juga menjadi prioritas karena secara tidak langsung mempengaruhi biaya produksi sehingga diberi bobot 0,2. Sedangkan kriteria lainnya diberi bobot 0,1. Dari perhitungan ini terpilih metode pengasaman secara langsung dengan bobot total 5,25. Di sisi lain, untuk menentukan jenis asam kuat maka dilakukan analisis terhadap rasio Fe per Al ketika masih di abu terbang dan pada koagulan. Untuk metode pengasaman secara langsung menunjukkan selisih rasio Fe per Al terbaik di antara metode lainnya baik pada penggunaan asam sulfat maupun asam klorida, di mana selisih rasio Fe per Al ini menunjukkan tingginya peran asam sulfat pada setiap metode untuk recovery besi. Disimpulkan bahwa metode pengasaman secara langsung dengan asam klorida lebih baik daripada asam sulfat dengan selisih rasio Fe per Al 4 kali lebih tinggi. Oleh karena itu, asam klorida dipilih sebagai jenis asam kuat dalam studi kasus ini. Potensi koagulan hasil recovery aluminium dan besi dianalisis melalui perbandingan dengan koagulan PAC. Pertama, melalui uji SEM yang membuktikan bahwa koagulan jenis polymerik aluminium ferric chloride dari abu terbang memiliki morfologi lebih rapat yang berpotensi meningkatkan efisiensi air limbah dibandingkan koagulan PAC. Yang kedua, pada uji FTIR terdapat kemiripan pola bilangan gelombang yang terbentuk. Selain itu juga ditunjukkan adanya ikatan FeOH-Fe dan AlOH-Al di sekitar bilangan gelombang 1650/cm. Yang ketiga, pada pengujiannya dengan air limbah sisa pencucian batu bara juga menunjukkan kemampuan yang cukup baik seperti koagulan komersial PAC. Yang keduanya memiliki optimum di dosis 0,22 mg per liter. Berikut ini merupakan sistem pilot plant recovery yang mana mengadopsi dari sistem pengasaman secara langsung dengan asam klorida yang dilakukan oleh Valev et al. 2018. Recovery berlangsung pada suhu 100 derajat Celcius pada konsentrasi asam klorida 20%. Metode ini memiliki dua tahap, yakni penambahan asam secara langsung dan pemisahan filtrat dari selari abu terbang. Dari input abu terbang sebesar 100 kg per jam dengan asam klorida 1000 liter per jam, didapatkan filtrat sekitar 21,8 kg per jam. Di mana reaktor utama untuk reaksi ini adalah reaktor leaching. Reaktor ini berbentuk bejana silinder vertikal dengan bahan stainless steel IC316, kapasitas pengolahannya sebesar 1000 liter dengan pengisian sebanyak 80% dari volume total. Reaktor memiliki pengaduk turbin dan baffle, di mana baffle berfungsi untuk menghindari terjadinya turbulen pada aliran yang mengakibatkan terbentuknya buih pada reaktor.
Pada penerapannya, studi kasus ini menggunakan data sekunder dengan kadar TSS sebesar 12.445 mg per liter dan debit sebesar 102,5 meter kubik per hari. Preliminary mass balance dilakukan untuk menunjukkan potensi pemanfaatan koagulan hasil recovery aluminium dan besi abu terbang, yang kemudian dibandingkan dengan koagulan komersial PAC. Hal ini berdasarkan pada penelitian Yan et al. Tahun 2015, yang mana dengan debit dan konsentrasi TSS yang sama, penyisihan koagulan recovery aluminium dan besi abu terbang sekitar 1033 sekian kilogram per hari, sedangkan PAC sebesar 892 sekian kilogram per hari. Berikut ini merupakan diagram alir instalasi pengolahan air limbah atau IPAL dari PT PJB UBJ OMPLTU Paiton Unit 9 yang telah dimodifikasi dengan sistem pilot plant recovery. Pada sistem pilot plant recovery abu terbang yang telah melalui reaktor leaching dan vakum filter kemudian ditampung di dalam tangki koagulan untuk persediaan. Pada sistem recovery aluminium dan besi dari abu terbang menghasilkan produk berupa koagulan dan reject berupa residu abu terbang yang keduanya bersifat limbah B3. Di sisi lain, adanya logam berat di dalam abu terbang memungkinkan logam tersebut terlarut bersama ketika proses recovery, sehingga apabila pada kondisi asam dapat dilihat di tabel 4 perkiraan pelarutan yang terjadi. Logam Zn, Cu, Cr, dan Ba di dalam koagulan memiliki kandungan di bawah nilai TKB, sehingga termasuk kategori non-B3. Sedangkan logam molibdenum di dalam koagulan lebih besar dari TKa, sehingga masuk kategori 1 limbah B3. Molibdenum sendiri memiliki densitas 10,2 gram per centimeter kubik dengan sifat tidak larut dalam air, sehingga meskipun terbawa di dalam koagulan, maka molibdenum akan mengendap bersamaan dengan lumpur sedimentasi. Oleh karena itu, lumpur yang dihasilkan pun akan bersifat B3, sedangkan efluennya tidak terkontaminasi oleh molibdenum. Adapun kesimpulan dari studi pustaka ini adalah: pertama, abu terbang batubara dari PT PJB UBJ OMPLTU Paiton Unit 9 termasuk kategori kelas F. Komposisi kimia abu terbang memiliki total oksida besi, silika, aluminium sebesar 81,9% dengan oksida kalsium 11,3%. Pada penentuan recovery aluminium dan besi berdasarkan 6 kriteria, terpilih metode pengasaman secara langsung dengan bobot penilaian 5,25. Di sisi lain, dipilih asam klorida dengan peningkatan tertinggi rasio Fe/Al yakni 13,9. Yang ketiga, abu terbang sebanyak 100 kg per jam diprediksi dapat menghasilkan koagulan aluminium dan besi sebesar 21,8 kg per jam, di mana penerapan koagulan ini untuk mengolah air limbah sisa pencucian batubara mampu menyisihkan TSS sebesar 1033,2 kg per hari dengan kadar awal 1275,6 kg per hari. Adapun saran untuk studi selanjutnya adalah dilakukan studi terkait koagulan yang berasal dari abu terbang dengan dominan oksida besi. Yang kedua, dilakukan studi terkait metode pretreatment untuk abu terbang kelas yang berbeda. Yang ketiga, dilakukan studi terkait kandungan logam berat yang tidak dihendaki di dalam hasil recovery aluminium dan besi. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.